Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya, yang tidak ada pun satu makhluk di dunia ini yang bisa menghitung berapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman dan Islam. Yang kedua, alhamdulillah, pada malam hari ini walaupun dari tadi siang sudah mulai turun hujan, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Dan insya Allah satu lagi yang kita minta kepada Allah, semoga di sisa-sisa usia kita ini tentunya kita berharap diberikan usia yang panjang dan barokah. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para seluruh kerabatnya atau sahabatnya, kemudian seluruh umatnya sampai akhirul zaman. Amin. Bapak-bapak jamaah tadarus malam Selasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya melanjutkan masalah fikih. Kalau sebelumnya masalah fikih tentang kulit hewan yang disembelih, cara mensucikannya, kemudian dari kulit hewan itu dibikin krecek dan lain sebagainya. Malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang hukum bersiwak. Bersiwak itu adalah setiap alat yang digunakan, alat apapun yang digunakan untuk membersihkan gigi atau mulut, itu bersiwak. Nah, bersiwak, kalau yang paling utama itu di orang-orang Arab menggunakan kayu arak, bukan arak ciu, namanya kayu arak atau dikenal dengan kayu siwak. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kalau beli di sana dulu itu 10 real, satu udah di dalam kemasan. Nah, dia siwak yang seperti ini. Nah, bersiwak ini disunahkan di dalam setiap kondisi, kecuali setelah matahari tergelincir saat kita berpuasa. Nah, saat berpuasa, makanya ada sebagian ulama itu tidak membolehkan untuk nyikat gigi saat kita berpuasa. Nah, ada sebagian juga kalau tanpa obat, tanpa odol, cuma pakai sikatnya saja, hukumnya boleh. Tapi ada juga mengatakan makruh. Nah, Imam An-Nasai dan lain-lain meriwayatkan dari Aisyah. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siwak adalah sarana penyuci mulut yang disukai oleh Allah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allak. Secara mu'alak ini maksudnya hadis ini masih gantung karena ada sebagian satu perawi yang dihilangkan atau ada perawi-perawi berikutnya, baik sendiri-sendiri atau satu atau dua orang itu yang dihilangkan. Nah, jadi kemudian di dalam hadis lain Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada wanginya minyak misik. Jadinya saat kita berpuasa, bau mulut kita itu adalah di sisi Allah sangat harum sekali dibandingkan semua parfum atau minyak wangi apapun di sisi Allah. Tetapi kalau misalkan di sisi manusia tentunya sangat mengganggu. Nah, sangat mengganggu, apalagi kita sedang sholat, wah bermakan pete, sahur, kok jengkol, melusal subuh, rasikatan, wah luar biasa, ambude. Nah, jadi bau mulut orang yang berpuasa biasanya ini terjadi semenjak
waktu sudah tidak boleh lagi makan dan minum, atau saat tergelincirnya matahari, atau yang di Indonesia terkenal dengan namanya sudah imsak. Imsak. Dan penggunaan siwak ini dapat menghilangkannya, atau dengan sikatan tadi dapat menghilangkan bau mulut kita. Nah, bau mulut kita. Oleh karena itulah untuk orang yang berpuasa, pendapat yang paling banyak mengatakan apabila kita bersiwak atau membersihkan gigi dengan alat apapun juga itu makruh. Nah, itu hukumnya makruh. Nah, sedangkan ada 3 hukum bersiwak yang sangat dianjurkan. Itu ada 3 kondisi. Kondisi pertama adalah ketika bau mulut yang disebabkan kita banyak berdiam, tidak berbicara, diam. Kemudian karena lama tidak makan dan tidak minum, ataupun karena memakan makanan yang mengandung bau. Makan bawang mentah bau, nyate kakean brambang mentah yo mambu, mangan pete opo meneh. Nah, pete dari mulutnya bau, le pipisnya mambu. Saya ini pete murah 2.000 tak lonjor. Jadi ini memang sangat mengganggu kita, apalagi saat kita sholat. Nah, kita sholat itu ada mencium bau-bau dari mulut. Waladhdallin, amin. Mulutnya bau. Nah, kondisi yang kedua dianjurkan adalah ketika baru bangun tidur. Nah, ketika baru bangun tidur itu sikat gigi, apalagi kita mau subuhan. Orang sikat gigi, waton wudu, pipis wudu, langsung mangkat yang musola pon yang masjid. Nah, itu baunya luar biasa. Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Huzaifah bahwasanya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur untuk sholat malam, beliau menyikat giginya dengan siwak. Nah, jadi Rasulullah itu setiap akan melaksanakan sholat, beliau selalu membersihkan giginya. Kapan? Saat akan wudhu. Nah, saat akan wudhu, membersihkan giginya, kemudian berwudhu. Nah, Abu Daud dan yang lainnya juga meriwayatkan dari Aisyah bahwasanya setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur, baik di waktu malam hari atau di waktu siang hari, beliau itu selalu bersiwak, membersihkan giginya sebelum berwudu. Nah, kalau Rasulullah biasanya menggunakan ini. Nah, ini akar dari kayu arak yang dikenal dengan siwak. Caranya bagaimana? Ini masih ada kulitnya. Kulitnya itu dikelupas dulu, bisa dipukul-pukul atau digigit-gigit. Ini harum. Harumnya seperti baking soda. Jadi tidak perlu pakai odol. Bersihkan gigi sampai digigit-gigit di lidah itu napasnya wangi. Nah, ini karena wis-wen yang kulkas jadi kering. Kemudian kondisi yang ketiga, hukum bersiwak dianjurkan apabila ketika hendak sholat atau ketika hendak wudhu. Imam Bukhari dan Muslim dan yang lain-lain meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli sholatin." Nah, yang artinya seandainya tidak akan memberatkan umatku, kata Rasulullah, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak sholat. Kemudian hadis riwayat Muslim menyebutkan, la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'i. Niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak berwudu. Dari hadis ini ada kalimat diperintahkan, berarti hukumnya wajib. Tetapi Rasulullah itu melihat kondisi umatnya. Ternyata kalau diterapkan diwajibkan untuk bersiwak bagi kita itu sangat berat. Nah, malah akhirnya apa? Tidak melaksanakan, akhirnya berdosa. Jadi Rasulullah itu sangat fleksibel sekali melihat dulu umatnya. Nah, mampu tidak umatnya mengerjakan hal tersebut? Ternyata bagi Rasulullah umatnya akan berat. Kecuali umat-umat Rasulullah pada zaman itu termasuk para sahabat beliau. Para sahabat beliau insya Allah melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau umatnya yang sekarang-sekarang berat.
Jangankan untuk bersiwak, untuk mendatangi masjid, musola aja berat. Nah, saatnya kita sholat, mereka masih dengan sibuk dengan pekerjaannya dan lain-lain. Azan pun sama, dengan tidak malunya. Begitu azan, kita lewat Jumatan misalkan. Masih banyak di sekeliling kita. Di Umbung pun sama, masih banyak. Yang kita jumpai orang-orang yang kita yakin dia muslim, tapi panggilan azan saat Jumatan saja nggak berangkat, apalagi azan 5 waktu. Nah, bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya membersihkan gigi tentunya akan membuat harum mulut kita. Dulu pada zaman simbah-simbah kita, waktu zaman orang untuk membeli odol itu berat, simbah-simbah kita, buyut-buyut kita dulu menggunakan apa? Menggunakan areng. Batu bata itu dijadikan sebagai pembersih gigi dan pembersih mulut. Luar biasanya mereka. Makanya orang-orang dulu sampai umur 80 sekian urung ompong. Urung ompong. Nah, saiki umur 50 wes gigine wes berkurang. Pong. Wah, Pak Muno loh. Aku udah nyebut loh. Sekarang nggak ompong. Jadi intinya kita dianjurkan untuk merawat gigi kita, membersihkan mulut kita dengan sekarang sudah modern, ada sikat gigi, ada odolnya. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting setiap kita memakan makanan yang berbau, secepatnya lah kita membersihkan mulut kita, supaya saat kita sholat berjamaah itu tidak mengganggu jamaah di kiri kanan kita. Termasuk juga kita menjaga kebersihan pakaian kita saat sholat. Jangan pakaian habis diingkusapin, keringetnya mambu, ora salin, melu sholat jamaah masih rakusuk. Nah, koyong biyen ya Pak Kamino, langsung ngalih Pak Kamino. Kan dah merasakan, saya juga sama merasakan seperti itu. Jadi pada intinya bapak-bapak jamaah sekalian, insya Allah dengan kita rutinitas, kalau tidak bisa melaksanakan seperti yang Rasulullah perintahkan, yang penting setiap kita bangun tidur atau makan makanan yang berbau, usahakanlah kita untuk berkumur-kumur, enggak sikatan pun enggak apa-apa, berkumur-kumur pakai odol, kumur-kumur baru berangkat sholat. Nah, demikian yang sikat ini, semoga ada manfaatnya. Insya Allah kalau kesempatan berikutnya saya akan membahas tentang fikih tentang rukun berwudu. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.